Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyakit menular seksual atau yang biasa disingkat dengan PMS. Nah, supaya lebih mudahnya, di sini aku udah bagi jadi beberapa submaterial. Untuk yang pertama itu ada definisi dan gejala dari PMS itu sendiri. Dan yang kedua, penyebab dan macam-macamnya. Yang ketiga, cara mencegah, dan yang terakhir, cara mengobati. Langsung aja kita ke submaterial yang pertama, yaitu definisinya. Nah, apa itu PMS? Jadi, PMS itu kepanjangan dari penyakit menular seksual, yang artinya adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Jadi, penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau pelepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tanda dan gejala yang lebih spesifik, yaitu munculnya benjolan, luka di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, nyeri perut bagian bawah, keluar cairan dari penis yaitu berupa kencing nanah ataupun vagina berupa keputihan, demam menggigil, muncul pembengkakan, kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Nah, catatan untuk kalian, penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita penyakit menular seksual. Kemudian, apa sih faktor penyebabnya? Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui yang pertama hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Yang selanjutnya yaitu melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Masih dalam subbab yang kedua, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam penyakit menular seksual. Jadi, kita akan membahas 8 macam penyakit menular seksual. Untuk yang pertama, yaitu sifilis. Disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Dan yang kedua yaitu infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Yang ketiga yaitu gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Selanjutnya yaitu Human Papillomavirus atau yang disingkat sebagai HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang kelima yaitu Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Untuk ke-6, herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Yang ketujuh yaitu Trichomonas. Penyakit menular seksual disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit Trichomonas bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Tinea cruris.
Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, bagian dalam atau bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Cara mencegah, yang pertama, jangan menggunakan alat bersama yang dipakai penderita seperti handuk, pakaian dalam, ataupun yang lainnya. Yang kedua, lakukan vaksinasi terutama vaksinasi HPV. Yang ketiga, hindari pergaulan bebas. Yang keempat, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi ya. Yang keenam, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing. Maksudnya adalah, kalian harus mengetahui dan memastikan bahwa pasangan seksual kalian bebas dari segala penyakit menular ini. Submaterial yang terakhir yaitu cara mengobati. Nah, di sini kita akan membahas 3 cara mengobati penyakit menular seksual. Yang pertama, antibiotik. Digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Yang kedua yaitu antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Yang terakhir adalah anti jamur. Untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti kandidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina, seperti Nystatin dan clotrimazole. Obat anti jamur dalam bentuk tablet juga dapat diresepkan oleh dokter seperti fluconazole dan miconazole. Sekian dan terima kasih.